Halo semuanya, perkenalkan saya Sopriamta Karina dengan NIM 250907028. Kali ini saya akan mengerjakan UAS pengantar Corporate Governance dengan menganalisis kasus bisnis besar yang pernah terjadi. Mohon untuk disimak ya. Teva Pharmaceutical Industry adalah farmasi multinasional yang berbasis di Israel. Teva bergerak di sektor industri farmasi dan merupakan produsen obat generik terbesar di dunia. Sebelum skandal ini mencuat, Teva dipandang sebagai pahlawan industri obat generik karena menyediakan alternatif obat terjangkau secara global. Dengan kapitalisasi pasar mencapai puluhan miliar dolar, Teva dihormati sebagai simbol inovasi medis dan efisiensi biaya, serta menjadi salah satu pilar ekonomi utama di Israel. Aktor yang terlibat di antara lain adalah Direksi dan Manajemen Eksekutif Regional. Eksekutif puncak pada unit regional antara lain adalah Teva Rusia, Teva Meksiko, dan Teva Ukraina yang mengesahkan skema pembayaran ilegal. Yang kedua ada Komite Audit dan Fungsi Kepatuhan Internal. Mereka gagal mendeteksi sinyal bahaya, mengabaikan laporan internal, dan membiarkan pelemahan sistem kontrol akuntansi. Yang ketiga adalah pihak eksternal. Pejabat tinggi Kementerian Kesehatan Rusia, dokter-dokter di rumah sakit pemerintahan Meksiko, serta perusahaan distributor lokal yang digunakan sebagai perantara pencucian uang suap. Skandal ini pertama kali dibongkar ke publik melalui gugatan hukum mantan Direktur Keuangan Regional Latin Amerika, Keisha Hall, serta investigasi dan panggilan sidang resmi dari Securities and Exchange Commission dan Department of Justice Amerika Serikat pada tahun 2012. Pelanggaran ini terjadi secara sistematik dalam rentang waktu 2005 hingga 2013 di 3 negara utama. Teva memproduksi obat multiple sclerosis bernama Copaxone. Teva Rusia sengaja menggunakan perusahaan distributor lokal yang dimiliki oleh seorang pejabat tinggi Komite Penasihat Obat Pemerintah di Rusia. Teva memberikan diskon penjualan yang sangat besar kepada distributor ini yang kemudian dialihkan menjadi keuntungan pribadi sang pejabat sebesar lebih dari 65 juta US dollar. Sebagai imbalannya, pejabat tersebut memastikan bahwa program pembelian obat nasional Rusia memprioritaskan pembelian Copaxone dari Teva. Sejak tahun 2005, entitas Teva di Meksiko menyuap dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit milik pemerintah untuk meresepkan Copaxone. Suap disamarkan dalam bentuk pembayaran fiktif untuk jasa konsultasi dan kompensasi pembicara ilmiah. Teva menyuap pejabat senior Kementerian Kesehatan Ukraina melalui dana perjalanan, biaya registrasi fiktif, dan uang tunai agar regulasi izin edar obat-obatan Teva dipermudah di negara tersebut. Kegagalan sistem pengawasan internal yang pertama adalah pemberian otoritas tanpa dokumen. Manajemen mengizinkan pengeluaran jutaan dolar dengan dokumen pendukung yang minim atau bahkan tanpa bukti transaksi sama sekali. Yang kedua adalah pengabaian tanda bahaya. Budaya perusahaan yang toksik menganggap regulasi anti korupsi hanyalah hambatan birokrasi, di mana manajemen menganggap risiko pelanggaran hanya akan menghasilkan denda biasa. Kaitannya dengan prinsip good corporate governance yang pertama adalah transparansi. Teva melakukan manipulasi pembukuan secara sengaja. Biaya suap dan diskon ilegal disembunyikan dalam laporan keuangan sebagai pengurangan pendapatan legitimasi. Laporan keuangan yang tidak akurat ini kemudian dikonsolidasikan ke dalam laporan holding yang diserahkan kepada otoritas pasar modal. Yang kedua adalah akuntabilitas. Komite Audit dan Dewan Komisaris tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap direksi operasional di wilayah berkembang. Mereka gagal meminta pertanggungjawaban atas lonjakan profitabilitas di Rusia yang didorong oleh relasi tidak wajar oleh satu distributor tunggal. Yang ketiga ada tanggung jawab atau responsibility. Sebagai perusahaan farmasi global, Teva mengabaikan kepatuhan terhadap hukum internasional seperti Undang-Undang Anti-Suap Amerika Serikat. Mereka mencederai etika medis dengan memengaruhi objektivitas dokter dalam meresepkan obat berdasarkan suap, bukan kebutuhan murni pasien. Yang keempat ada kemandirian atau independensi. Proses pengambilan keputusan bisnis Teva terdistorsi oleh benturan kepentingan, terutama karena ketergantungan penuh pada lingkaran pejabat korupsi demi memenangkan tender pemerintah. Yang terakhir adalah kewajaran atau fairness. Tindakan suap ini merusak keadilan pasar. Kompetitor yang jujur kehilangan hak dan kesempatan yang setara untuk bersaing memperebutkan tender pengadaan obat nasional. Yang pertama ada dampak finansial dan hukum. Pada Desember 2016, Teva sepakat membayar total denda sivil dan kriminal sebesar 519 juta US dollar atau sekitar 7,7 triliun rupiah kepada DOJ dan SEC. Ini menjadi salah satu denda kasus FCPA terbesar dalam sejarah industri farmasi. Selain itu, Teva dijatuhi status Deferred Prosecution Agreement dan diwajibkan menyewa tim Independent Corporate Monitor selama 3 tahun untuk mengawasi seluruh aktivitas kepatuhan internal mereka.
Yang kedua ada dampak multiplier effect. Pengumuman skandal korupsi yang disusul oleh investigasi pengaturan harga membuat harga saham Teva di NYSE anjlok drastis. Investor institusi dan retail menderita kerugian miliaran dolar akibat penurunan kapitalisasi pasar, memicu rentetan gugatan kelompok dari para pemegang saham. Untuk memulihkan nama baik dan efisiensi biaya akibat denda yang menguras likuiditas, Teva terpaksa melakukan restrukturasi besar-besaran. Seluruh jajaran kepemimpinan di Rusia dan wilayah bermasalah dipecat secara massal. Efek dari krisis keuangan ini juga memaksa perusahaan melakukan penutupan pabrik dan pemangkasan ribuan karyawan secara global di tahun-tahun berikutnya demi memotong biaya operasional. Pembelajaran atau kesimpulan yang bisa saya tarik dari kasus yang saya ambil adalah kesuksesan bisnis global akan hancur seketika jika dibangun di atas praktik suap dan manipulasi keuangan. Mengabaikan penguasaan internal demi mengejar keuntungan jangka pendek hanya akan menciptakan bom waktu yang merusak reputasi perusahaan. Pada akhirnya, biaya untuk membayar denda raksasa dan memulihkan nama baik jauh lebih mahal daripada berkomitmen pada tata kelola yang jujur sejak awal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.